Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sahabat Buya Helmi dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, dan Allah jaga kesehatan serta iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Baiti jannati, rumahku adalah istana surgaku di dunia. Rumah adalah tempat istirahat yang harus kita rawat. Rumah merupakan inspirasi dan menjaga momentum kesehatan serta kesegaran pikiran, fisik, dan segalanya. Di rumah itulah tempat kita memberikan suatu suasana yang nyaman bagi keluarga kecil kita. Namun siapa sangka rumah yang mewah, rumah yang kecil mungil, tapi indah, nyaman bagi kehidupan kita, ternyata harus kita waspadai. Kenapa demikian? Karena di rumah itu kita harus menjaga keberkahan sehingga rizki terus mengalir, usaha lancar, dan kehidupan kita akan bahagia di dunia ini. Namun 6 perkara yang membuat rumah dicabut keberkahannya oleh Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 dari 6 tersebut sering ada di rumah kita. Untuk daripada itu, simak kontennya sampai habis sehingga kita tidak gagal paham dalam memperhatikan rumah kita itu sendiri dari pencabutan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Fakhir Buya Helmi tetap menghimbau sahabat Buya Helmi agar terus mendukung channel konten YouTube Buya Helmi. Yang belum subscribe, dengan keikhlasannya mari subscribe dan like serta share sehingga Anda pun mendapat pahala dari konten dengan cara men-share dalam konten ini. 6 perkara yang membuat rumah kita dicabut keberkahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim yang sangat penting untuk selalu menjaga agar rumah kita tetap bersih, tetap nyaman, dan suci, agar selalu mendapat keberkahan dari Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tempat bernaung keluarga kecil kita, alangkah baiknya apabila rumah tak hanya melindungi secara fisik, tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Namun terkadang kita lupa, kita lalai. Ada juga yang lupa untuk menjaga rumahnya dari beberapa perkara yang justru membuat keberkahan di dalam rumah tersebut hilang karena dicabut atau mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bahkan dari 6 perkara tersebut, ada yang terkadang tidak sadar dilakukan di rumah kita. Inilah 6 perkara yang membuat keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah rumah. Yang pertama, rumah yang di dalamnya ada seseorang yang tidak pernah mengerjakan sholat. Sholat merupakan momentum kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan sholat, maka rumah kita akan mendapat cahaya nurnya Allah, keberkahan Allah. Tapi jika ada salah satu di antara kita di dalam rumah kita, apakah orang tua kita, sanak saudara kita, suami kita, atau istri kita yang tidak melakukan perintah Allah yaitu sholat, maka keberkahan dalam rumah tersebut akan hilang. Yang kedua, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, rumah yang di dalamnya suka memubazirkan atau membuang makanan, menyisahkan makanan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapa itu pendusta agama yang salah satunya dia tidak memberi makan fakir miskin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika engkau membuat sayur, banyakkanlah kuahnya. Dalam arti, lihat kanan kiri tetangga kita, apakah dia sudah mempunyai konsumsi untuk makan hari ini atau belum. Alangkah pendustanya kita kepada Allah jika tetangga kita kanan kiri kita kelaparan, sedangkan kita menyimpan makanan di dalam kulkas atau menyisahkan makanan sampai basi. Yang keempat, rumah yang di dalamnya selalu ada pertengkaran di antara suami dan istri. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang kelima, rumah yang di dalamnya jarang penghuninya membaca istighfar. Manusia adalah pendosa, dan sebaik-baik manusia yang pendosa itu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keenam, rumah yang di dalamnya tidak membersihkan sampah selama 1 malam. Sahabat Buya Helmi, tanpa kita sadari, mungkin ada tempat sampah di dalam rumah kita. Pada saat menjelang maghrib, kita tidak membersihkan atau kita tidak membuang keluar, maka itu mengangkat atau melenyapkan keberkahan dari Allah. Karena sampah itu adalah kotor, berarti rumah kita kotor menurut pandangan Islam. Semoga bermanfaat.